Dari informasi yang diterima tim Kupas TV, pekerja WNA yang ada di PT Sansyong Steel Indonesia diduga mempekerjakan warga negara asing ilegal asal Cina. Menggunakan paspor kunjungan, pekerja WNA yang ada di PT Sansyong Steel Indonesia berjumlah puluhan dan tinggal bersama di sebuah mes perusahaan. Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jumlah WNA resmi dan non-resmi mereka tinggal di mes yang ada di belakang kantor dekat parkiran mobil. Narasumber pun menceritakan petugas kantor imigrasi kadang mendatangi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin WNA, mulai dari paspor, visa, kitas, dan izin bekerja. Ia juga mengungkapkan ketika petugas imigrasi datang, WNA yang asli punya izin tinggal di Indonesia, itu biasanya punya izin tinggal, kalau yang tidak punya izin tinggal hanya paspor kunjungan saja, bukan paspor tenaga kerja, itu kebanyakan keluar. Ia melihat sendiri pekerja WNA asal Cina yang diduga ilegal kucing-kucingan dengan petugas imigrasi apabila sedang ada pemeriksaan. Itu ada pintu dari belakang. Kadang ada yang sembunyi, ada yang pergi ke Panjang, Bandar Lampung, alasannya belanja. Ia menambahkan kadang pekerja WNA yang hanya berbekal paspor kunjungan dan tak memiliki kitas bersembunyi di sebuah ruangan dari kontainer berpendingin ruangan. Ia pun juga membeberkan bahwa kebanyakan dari mereka sembunyi di kontainer gudang bagian tungku, cetak maupun produksi, ada kontainer tempat istirahat masing-masing. Ia menyebut para pekerja WNA asal Cina yang didatangkan oleh saudaranya yang duluan bekerja di PT Sansyong Steel Indonesia tak berpengalaman. Ia melihat sendiri pekerja WNA ditempatkan di setiap bagian mulai dari bagian tungku peleburan, bagian cetak, dan bagian produksi. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, sering salah paham selama ini karena kami tidak paham bahasa asing. Kalau benar-benar WNA yang membuat masalah, ia dipulangkan ke Cina, tegasnya. Menurutnya lagi, ada perbedaan gaji untuk pekerja yang cukup mencolok, yakni antara pekerja lokal dan pekerja WNA, meski mereka bekerja di perusahaan yang sama. Disebutkan bahwa gaji karyawan lokal UMP berbeda dengan WNA yang sudah lama gajinya mencapai 18 juta, bahkan ada yang 30 juta. Sedangkan WNA yang baru di atas kisaran 7 juta rupiah. Ia juga mengeluhkan tidak adanya uang makan dan uang transportasi untuk pekerja lokal. Belum lagi pembagian ekstra fooding yang tidak merata. Saat dikonfirmasi terkait dugaan pekerja WNA ilegal asal Cina di PT Sansyong Steel Indonesia, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Non-TPI Kalianda, Hari Sampurno Ridho Mukti belum menanggapi. Sementara, Divisi Keimigrasian telah melakukan operasi Jakarta pada 2-3 Mei 2024 dalam rangka pengawasan orang asing. Dalam operasi itu, salah satunya digelar di PT Sansyong Steel Indonesia yang dipimpin Kepala Divisi Keimigrasian Lampung Tato Juliadin Hidayawan. Tato mengatakan tim menemukan 28 TKA yang juga menggunakan kitas. Semua TKA di PT Sansyong Steel Indonesia memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Toto juga menegaskan operasi Jakarta ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian dan tidak dapat melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hari Sampurno Ridho Mukti mengungkapkan jika pihaknya sudah melakukan pendataan. Haryo mengungkapkan terkait data WNA yang ada di sana sudah terdata dan diberikan pelaporan secara berkala ke kantor. Sementara Wakil Manajer PT Sansyong Steel Indonesia, Hendra, saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.